Satu dua tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk pembahasan tentang an-niyah, ya, tentang niat. Halaman berapa di situ? 197 147, ya, tentang niat. Kita mulai memasuki kaifiyah salat, ya. Jadi niat ini termasuk memasuki kaifiyah salat. Kalau sebelumnya itu kita berbicara tentang sutra, ya, tentang pakaian dalam salat, kemudian tentang salat menghadap kubur, itu berkaitan dengan hukum-hukum seputar salat secara global. Nah, di sini baru mulai kita masuk ke pembahasan inti, yaitu kaifiyatus shalah, tentang tata cara salat yang sesuai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian salat belum? Masa belum? Ada di situ pakaian salat? Nggak ada, ya? Iya, makanya berarti ini adanya cuma di kitab Sifat Salat Nabi yang besar, yang 3 jilid yang saya bilang itu. Berarti yang di situ ringkasannya nggak ada berarti. Tapi nanti kalau perlu insya Allah kita tambahkan. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan niat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu, sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Tapi ini adalah sebuah hadis yang sangat luar biasa, mencakup berbagai macam pembahasan, di mana Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa patokan sesuatu amalan, patokan suatu amalan itu besar atau tidaknya di sisi Allah, itu kembali kepada niat yang paling utama. Kata Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar, amalannya besar, jihad, haji, ini amalan yang besar, tapi ternyata di sisi Allah kecil. Apa yang membuat kecil? Niatnya. Ya, amalan besar tapi kecil di sisi Allah karena niatnya yang keliru. Niatnya yang kurang. Niatnya yang salah.
Sebaliknya juga demikian, berapa banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang ringan, zikir misalnya, ya, atau amalan apa yang ringan, tapi ternyata itu nilainya, bobotnya besar di sisi Allah karena niatnya. Kita melaksanakan sholat berjamaah, dipimpin satu imam, durasinya sama, gerakannya sama, bacaannya sama. Namun ternyata kita ini di sisi Allah sama nggak pahalanya? Berbeda. Apa yang bikin beda? Niat. Ya, maka niat ini peranannya sangat luar biasa sekali. Nah, niat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya, termasuk diantara rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa niat. Ya. Di sini ada catatan kaki, kata beliau, qala an-Nawawi fi Rawdatit Talibin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Rawdatut Talibin, kata beliau, wa niyyah hiyal qasdu. Niat itu adalah tujuan seseorang ketika melakukan sesuatu. Jadi semua aktivitas kita jamaah, semua pekerjaan yang kita lakukan pasti ada niat di dalamnya. Baik itu pekerjaan berkaitan dengan agama atau pekerjaan-pekerjaan duniawi lain. Ya, aktivitas apapun pasti ada niat di dalamnya. Antum datang ke sini ada niatnya. Ya, ada yang niatnya karena memang dia murni untuk belajar agama. Tapi wallahu a'lam, mungkin ada yang niatnya cuma sekedar untuk ketemu sama temen, ya, niatnya supaya mungkin ya wallahu a'lam, kita nggak tahu, karena namanya niat itu yang tahu hanya siapa dan siapa? Orang itu dan Allah saja. Kita nggak tahu karena niat tersembunyi di dalam hati. Maka semua aktivitas kita pasti ada tujuannya, pasti ada niatnya. Nah, pernah saya itu ketika menjelaskan ini kepada teman, ada salah seorang teman yang menyanggah, enggak Ustadz, buktinya saya itu kalau duduk itu suka goyang-goyangin kaki seperti ini. Itu aktivitas kan? Ya, itu saya nggak ada niatan apa-apa di situ. Maka kita jawab, enggak, itu ada niatannya itu. Untuk menghilangkan kebosanan. Untuk ngilangin bosan itu, kalau kakimu digini-giniin. Terus kemudian dia mengatakan, ya sudah, saya gerak-gerakan tangan seperti ini. Nggak ada niatnya, kata dia. Saya jawab, ada niatnya. Niatmu menggerak-gerakkan tangan, kok gini, cuman untuk mematahkan argumen saya kan? Kan benar kan? Niatmu melakukan itu tujuannya adalah untuk mematahkan, mendebat saya. Ya, maka sebutkan satu aktivitas yang tidak ada niatnya. Nggak ada. Semua pasti ada niatnya. Kecuali orang-orang 3 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang tidur. Ya, orang yang tidur, dia melakukan aktivitas ketika tidurnya. Namun aktivitasnya itu dianggap tidak sah karena nggak ada niat. Ada orang tidur misalnya, ngelindur. Ngelindur baca Quran. Iya, dia ngelindur. Ada orang-orang yang mungkin karena mimpinya itu dia ketemu sama setan. Ya kan, akhirnya dia bacakan ayat kursi. Nyambung sampai dunia nyata mimpinya itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dibacakan itu sih. Baik, sebenarnya membaca Quran mendapatkan pahala nggak di sisi Allah? Dapat pahala di sisi Allah. Cuman karena dia mengerjakan itu, membaca Al-Quran itu tanpa ada niat, yaitu karena dia dalam kondisi tidur, maka dianggap sebagai sebuah amal soleh nggak? Tidak. Tidak dianggap amal soleh karena tidak berangkat dari niat. Kemudian yang kedua adalah anak kecil sampai dia balik. Karena apa yang dilakukan sama anak kecil itu tanpa didasari dengan niat. Ya, terutama yang belum usia tamyiz. Ya, anak-anak kecil yang belum usia tamyiz. Makanya kalau Anda lihat balita itu, dia kan lincah, aktif. Kono gak ini, kono niatnya dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang gila sampai dia waras. Nah, gila ini termasuk juga di dalamnya adalah orang yang pikun. Itu masuk kategori ini.
Ya, orang yang pikun atau orang yang kena gangguan ini saraf. Ya, orang yang kena gangguan saraf. Jadi gerak-gerak dewe, pernah tahu nggak? Ya, gerak-gerak sendiri tangannya. Bukan dia yang menggerakkan, cuman memang karena ya sarafnya yang nggak benar. Beda Parkinson, ya kayak Parkinson gitu ya. Ya. Cuman ada kita pernah melihat orang yang parah gitu. Jadi dia itu gangguan sarafnya itu sampai nyantap wong. Iya. Jadi sampai tangannya itu kemana-mana, orang yang di sebelahnya itu kena. Ya, orang seperti ini dia melakukan itu tadi tanpa ada niat. Maka nggak dosa meskipun kena wong sebelah. Iya, nyampluk wong sebelah ini. Dia nggak berdosa karena dia melakukan itu tanpa ada apa? Tanpa ada niat. Ya, itu gerakan-gerakan di luar kendalinya dia. Ya, sama juga seperti misalnya ketika kita refleks. Ya, ketika kita refleks, itu kita refleks itu tanpa ada niat kita itu. Benar nggak jamaah? Ya, tanpa ada niat. Maka yang seperti ini, ya itu tidak dianggap berdosa. Karena kata Nabi SAW, rufi'atil aklam an thalathin. Pena catatan malaikat itu. Malaikat kan mencatat amalan-amalan kita, baik amalan yang soleh atau amalan yang buruk. Itu dicatat sama malaikat. Nah, 3 golongan tadi malaikat tidak mencatatnya. Baik amal solehnya nggak dicatat, ataupun amal buruknya nggak dicatat, karena berangkat tanpa niat. Ya, karena tidak didasari niat. Kata beliau, niat adalah tujuan. Fayahdurul musalli fi dhihnihi dzatas shalah. Maka seseorang yang hendak mengerjakan sholat, hendaklah dia menghadirkan niat itu di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Wa ma yajibut ta'arrudu lahu min sifatiha. Dan juga dia niatkan dari apa yang dia kerjakan tentang sholatnya itu, sifat-sifat sholatnya itu, kadzuhriyah wal fardiyah wa ghairiha. Seperti sifat sholat yang akan dia kerjakan ini, apakah dia sholat zuhur, apakah dia sholat fardu atau sholat mustahab, sholat sunnah, itu harus dihadirkan dalam benaknya. Thumma yaksidu hadhil ulum qasdan muqarinan li awwalit takbir. Nah, ketika dia hadirkan itu, kemudian bersamaan dengan itu dia melakukan takbiratul ihram. Ya, harus dihadirkan. Perhatikan ya kata beliau ya, menghadirkan niat. Nah, di sini kita dudukkan tentang hukum melafalkan niat. Niat terbagi 2. Para ulama, yang pertama, para ulama sepakat bahwasanya niat itu harus ada di dalam hati. Ini para ulama sepakat, tidak ada silang pendapat di situ. Wajib niat itu hadir di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua yaitu melafalkan niat. Perhatikan, melafalkan niat itu bisa 2. Melafalkan di lisan dan melafalkan di hati. Bagaimana melafalkan di hati? Beda sama yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi menghadirkan niat di dalam hati, nggak perlu ada teksnya. Ya nggak perlu ada teksnya. Antum tadi berangkat dari rumah ke sini, ada kan niatannya kan? Ya, apakah ketika antum berangkat, antum wujudkan niat itu dalam bentuk teks yang tertata di dalam hati? Kan enggak. Paham ya maksudnya ya? Sudah ada sendiri. Nah, yang kita bahas sekarang adalah melafalkan niat. Entah melafalkan di lisan atau melafalkan di dalam hati. Yaitu merangkai kata-kata kemudian dilafalkan sama dia, entah di dalam hati atau dilafalkan di lisan. Ini yang jadi pembahasan. Saya nggak yakin. Paham nggak bedanya melafalkan niat di hati dengan menghadirkan niat di hati? Paham bedanya? Ya. Saya minum. Ya. Sudah, tujuan saya minum niatnya adalah untuk menghilangkan haus. Tanpa ada kata-kata yang saya rangkai dalam hati.
saya niat minum untuk menghilangkan haus yang ada di dalam diri saya. Ya, kalau yang pertama sudah itu niat saya. Kalau yang kedua, saya merangkai kata-kata tersebut, kemudian saya baca di dalam hati. Bisa dipahami ya bedanya ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah merangkai kata-kata menjadi kalimat, kemudian itu diucapkan di lisan atau di hati. Maka di sini ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib melafalkan niat. Ya, terutama dari kalangan mazhab Syafi'iyah belakangan. Namun ternyata pendapat ini juga dibantah oleh para ulama Syafi'iyah yang lain. Ini pendapat yang ganjil. Ya, tidak ada yang mewajibkan melafalkan niat, enggak ada. Kalau menghadirkan niat ya wajib. Tapi kalau melafalkan niat baik dengan lisan ataupun dengan hati, ini tidak ada dalil satupun yang mewajibkan hal itu. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah disukai, mustahab. Bukan sunnah, bukan, mustahab, disukai. Kenapa? Untuk mempertegas niat yang ada di dalam hati. Ya, sebatas ini masih ditolerir oleh para ulama. Ya, sebatas ini masih ditolerir oleh para ulama. Karena tujuannya untuk apa? Menegaskan, menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi itu bukan kata-kata yang baku. Terserah antum mau pakai kata-kata gimana, mau pakai kalimat gimana, terserah. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya apa tadi? Menguatkan apa yang ada di dalam hati, niat yang ada di dalam hati. Tujuannya itu. Jadi nggak perlu harus nawaitu atau usolli. Ya, nggak perlu harus kalimat itu. Tapi yang terjadi sekarang, niat itu harus kalimatnya apa? Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan kiblah makmuman fi sidotopo, apalagi ya fi masjid kadza wa kadza ala libasi, pakai baju ini. Imamnya sudah imam iya disebutkan semua. Tuh tidak mari-mari imamnya sampai salam sudah. Ya. Maka hanya sebatas untuk menguatkan dalam hati, bukan kalimat-kalimat yang sudah baku harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak sah sholatnya. Ini ya ucapan yang ngawur. Ya, bahkan ulama Syafi'iyah pun tidak ada yang demikian. Maka yang kedua ini mustahab, disukai karena untuk menguatkan hati. Kemudian yang ketiga yaitu bid'ah. Melafalkan niat itu bid'ah, dan ini yang lebih benar. Ya, karena Nabi SAW itu mengajarkan sholat secara detail. Sampai-sampai belani Nabi itu naik kemana kemarin? Naik ke atas mimbar. Dan Nabi menegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seandainya niat dengan melafalkan niat itu adalah perkara yang sangat vital, sehingga kata sebagian mereka tidak sah sholat tanpa melafalkan niat, harusnya Nabi mengajarkannya enggak? Pasti sudah diajarkan sama Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling detail, orang yang paling rinci dalam menyampaikan agama. Nggak mungkin terluputkan dari Nabi sesuatu, itu nggak mungkin. Dan Nabi orang yang paling fasih, orang yang paling jelas kalau ngomong itu. Ya. Maka pendapat yang lebih kuat adalah melafalkan niat itu bid'ah. Cuman tanazzulan, kita merendah. Kalaupun ada yang mengatakan, oh iya nggak apa-apa untuk memperkuat niat, tapi itu juga ada pendapat dari ulama seperti itu. Ya, tapi namanya untuk memperkuat niat, ojo banter-banter. Nggak perlu keras-keras, karena yang diperlukan itu niatnya siapa? Yang mau diperkuat itu niatnya siapa? Diri sendiri. Malah apa banter-banter? Musolli fardhol isya'i. Yang mau, yang perlu untuk dikuatkan itu niatmu, bukan orang-orang banyak. Baik, pertanyaan. Apabila niat yang ada di dalam hati berbeda dengan apa yang diucapkan, maka yang dihitung yang mana? Misalnya, saya mau melaksanakan sholat zuhur.
Itu niat saya dalam hati, saya mau melaksanakan sholat duhur. Tapi ternyata ketika saya melafalkan niat, yang terucap adalah sholat asar. Maka yang dianggap yang mana? Ya? Nah, yang dianggap adalah yang hati. Kembalinya kepada yang hati. Ya kan, para ulama punya kaidah fa idza ikhtalafa al-qalbu wal lisan fal ibratu bima fil qalbi. Kalau terjadi perbedaan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan lisan, fal ibratu bima fil qalbi, maka yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Berarti peranan lisan ketika mengucapkan usolli, nawaitu, lebih penting nggak dari apa yang ada dalam hati? Tidak. Ya, maka yang paling penting adalah apa yang ada di dalam hati. Adapun niat, adapun melafalkan niat itu tidak ada syariatnya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak perlu dilafalkan niat tersebut. Orang munafik. Gimana? Bisa jadi contoh juga orang munafik. Orang munafik? Oh ya, orang munafik. Lisan mereka mengucapkan niat usolli, tapi hati mereka nggak niat mereka sholat itu. Sholat mereka niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya supaya dilihat sama orang. Maka apakah berarti ketika orang munafik mengucapkan usolli fardul isya'i, apakah berarti sholatnya niatnya sudah beres? Tidak. Ya, maka ibrahnya itu ada di dalam hati, bukan lisan. Baik, syubhat. Tadi kita katakan sholat itu nggak perlu melafalkan niat. Demikian juga puasa, ya, nawaitu shauma ghadin. Hah? Apa ya? Terus no? Oh, kurang lengkap antum. Yang ngapal itu yang melafalkan. Iya. Enggak apa-apa. Tapi hampir semua dari kecil kita diajarkan demikian. Makanya coba kalau antum anak-anak sekolah itu keluar soal sebutkan niat sholat. Kalau jawab selain usolli disalahno gak ambek gurune? Disalahno. Sebutkan niat puasa. Ketika nggak jawab nawaitu, disalahkan nggak sama gurunya? Disalahkan. Maka tadi itu kita sebut itu jadi sesuatu yang sudah baku. Ya, padahal kata mereka, oh enggak, niat itu cuma buat nyerengi, buat bold, menekankan, menguatkan apa yang di hati. Ya berarti bebas dong kalimatnya. Gak perlu ada kalimat baku. Tapi kembali ke syubhat. Kalau niat sholat, melafalkan niat dalam sholat itu tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. Demikian juga puasa nawaitu itu bid'ah. Terus gimana dengan haji dan umroh? Dimana ketika orang melaksanakan haji dan umroh mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ya, bukankah itu juga melafalkan niat? Apa jawabannya? Karena dalil. Kayak gimana? Karena ada dalil yang menerangkan itu. Ya makanya kalau karena itu ada dalilnya, maka berarti boleh dong niat itu diucapkan. Kias kata mereka. Dengan mengkiaskan umrah atau haji. Kalau sholat nggak ada dalilnya, kalau puasa nggak ada dalilnya, haji ada dalilnya. Maka mereka bilang kias. Berarti boleh melafalkan niat dengan alasan kias itu tadi. Itu sisi pendalilan mereka. Tep, gimana? Maka jawabannya, ucapan seorang ketika umrah atau haji, labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, itu bukan melafalkan niat, tapi itu adalah talbiyah ihram. Kedudukannya itu bukan seperti niat, tapi kedudukannya itu seperti takbiratul, tuh sama kan, ihram, sama seperti takbiratul ihram. Nanti akan kita bahas setelah bab ini tentang takbiratul ihram. Berarti orang ketika sudah di miqat, kemudian dia sudah mengenakan pakaian ihram, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, nah dia resmi menjadi seorang muhrim. Nah ini artinya muhrim yang benar itu ini.
Ya, yaitu orang yang sudah berlaku baginya larangan-larangan ihram. Ya, nggak boleh menggauli istri, nggak boleh menikah, nggak boleh pakai parfum, ya nggak boleh berburu hewan dan seterusnya. Ya, nggak boleh potong kuku, potong rambut dan seterusnya. Nggak boleh pakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh dan seterusnya. Ya, terhitung mulai berlaku ketika mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Sebelum mengucapkan itu masih boleh nggak dia pakai parfum, motong kuku, ya kemudian bersama istrinya masih boleh? Boleh. Nah, sama dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika dia sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka berlaku larangan-larangan bagi dia. Nanti akan kita bahas. Atau sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu takbiratul ihram. Tentang niat ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Kalau misalnya niatnya itu di hati kita gerakkan sebelum ini ya, Pak. Ini kan awal takbir ya, sebelum takbir, jauh sebelum takbir itu termasuk niatnya sah atau bagaimana? Berangkat dari rumah misalnya. Iya, tetap sah. Karena tujuan itu sudah dianggap ketika kita melakukan aktivitas tersebut. Ketika kita sudah masuk dalam aktivitas tersebut, itu tujuan sudah masuk, niat sudah masuk di situ. Ya. Cuman ketika mau melaksanakan sholat, itu perlu dihadirkan rincian sholatnya. Karena bisa saja ketika orang berangkat dari rumahnya, dia mau sholat subuh. Ya, dia mau sholat duhur misalnya. Ternyata sampai di sana waktunya masih panjang, waktu iqomahnya. Kan ada itu, 10 menit. Kemudian dia melaksanakan sholat. Sholat apa ini? Sholat qobliyah. Maka niatnya harus beda dengan sholat duhurnya. Dia berangkat dari rumah cuma niat apa tadi? Duhur. Ya, maka sampai sana dia perlu untuk memperbaharui niatnya itu. Ketika mau takbiratul ihram, ya dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia ngelihat itu, masih ada waktu, cukup ini buat sholat qobliyah ini, maka langsung takbir. Itu sudah niat bukan? Sudah niat, tanpa harus merangkai kata-kata aku niat sholat qobliyah duhur 2 rakaat. Ya, lillahi ta'ala, tanpa perlu merangkai kata. Antum ngelihat jam, sik nututi rek. Sik nututi waktu nih. Ya, eman timbangi lunggu-lunggu, timbangi ngobrol ngarol ngidur, mending sholat. Langsung takbir Allahu Akbar. Itu antum sudah menghadirkan niat. Sama ketika puasa. Nah, maksudnya tadi menggugurkan yang berangkat dari rumah tadi, sholat subuh, gitu kan? Sholat duhur. Ya, yang tadi mau berangkat kan sudah notos. Iya, itu sudah, duhurnya sudah. Sholat subuh, duhur lah. Duhurnya sudah. Dia masuk qobliyah tadi, dia mengatur niat baru lagi untuk sholat qobliyahnya. Iya, dengan dia ketika ngelihat jamnya itu sudah niat dia. Ya, maksudnya tadi yang sholat berangkat dari rumah tadi, yang awali tadi itu gugur kan sendirinya. Ya, kalau dikatakan gugur enggak, karena memang tujuan awalnya dia ke masjid itu adalah tetap ada. Tujuan awal dia ke sana itu ke masjid adalah memang sholat duhurnya. Perlu memperbarui niat lagi pada saat mau sholat duhur. Iya, ketika qobliyah itu tadi ternyata dirasa waktunya masih cukup. Nah, muncul niat baru di situ. Ya, muncul niat baru, yaitu untuk qobliyah, muncul niat baru. Artinya tidak menggugurkan niat yang pertama. Enggak. Sama seperti misalnya mau puasa. Puasa itu kan harus niat ketika sebelumnya, ya, ketika sebelum puasanya, bukan ketika saat puasa baru dia menghadirkan niat. Jadi ketika malam itu sudah niat bahwa besoknya dia akan melaksanakan puasa. Nggak perlu dilafalkan, bahkan di antara tanda dia niat besok berpuasa itu dia masang beker, masang alarm. Itu sudah bentuk niat bukan? Iya, itu sudah tanda dia niat untuk melaksanakan puasa keesokan harinya. Ya, tanpa ada ucapan-ucapan nawaitu, nggak perlu. Iya. Yang lain? Kalau Ustaz, niatnya dirapel Ustaz. Hah? Dirapel 1 bulan, niat puasa 1 bulan. Oh, puasa. Kita bicara sholat nih.
Tapi wallahu a'lam, memang khilaf di antara para ulama puasa tersebut apakah boleh kita niatkan langsung 1 bulan penuh itu untuk kita berpuasa. Jadi secara asal kita sudah bertekad ya. Kita ini sudah punya tekad untuk berpuasa 1 bulan penuh, itu sudah ada. Tapi setiap harinya kita pasti memperbaharui niat tersebut. Yaitu ketika kita serius besoknya mau sahur, itu sama saja niat. Ya, itu sama saja niat. Sebenarnya bisa digabungkan hal tersebut. Kita niat puasa 30 hari, tapi ternyata di setiap harinya ada niat untuk kita berpuasa keesokan harinya, dan itu terjadi setiap hari. Perlu nggak Ustaz? Kalau misalnya dalam arti kita sebagai imam atau makmum, dalam arti saya itu sholat isya sebagai makmum, dalam arti itu loh. Ya nggak ada ininya sih, nggak ada efeknya, karena perlunya itu membedakan antara apakah ini sholat sunnah ataukah sholat fardu. Yang sholat fardu itu apakah ini zuhur atau asar. Ya, apalagi kalau kita misalnya menjamak sholat tersebut. Ya, ketika kita menjamak sholat tersebut, nah itu harus ada perbedaan antara zuhur dan asarnya itu. Apalagi kalau dibalik jamak takhir, kita melaksanakan sholat yang waktu kedua, kemudian baru kita melaksanakan sholat yang waktu yang pertama. Kita melaksanakan sholat asar dulu bersama imam, baru kemudian setelahnya kita melaksanakan sholat duhurnya. Nah, itu kan dalam waktu yang berdekatan seperti itu harus ditata waktu niatnya. Ya, harus ditata seperti itu niatnya. Adapun kalau dia makmum atau imam, ya ini nggak perlu ditekankan ya. Kondisi real itu sudah menunjukkan dia makmum atau imam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kalau menggabungkan ya gimana, Tan? Misalnya sholat tahiyat masjid sama tahliyah Iya bisa. bisa ya? Iya, karena memang hal-hal yang ibadah-ibadah yang memang bisa digabungkan, itu bisa digabungkan niatnya. Seorang melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu dia gabungkan dengan tahiyatul masjid. Karena sifatnya tahiyatul masjid itu adalah sholat apapun sebelum kita duduk. Ya, sholat apapun sebelum kita duduk itu terhitung sebagai tahiyatul masjid. Karena Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis aw fala yaq'ud hatta yusalli rak'atain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melaksanakan 2 rakaat. Nah, ini bebas. Mau dia qobliyah ya, atau dia melaksanakan sholat ya apalah, banyak sholat sunnah yang lain. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang at-takbir atau takbiratul ihram. Kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar." Ya, kata beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Sebentar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka ucapannya dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu kama taqaddam. Demikian juga dalam hadis yang sudah berlalu, Nabi SAW memerintahkan kepada musii'us shalah. Musii'us shalah itu artinya orang yang nggak benar sholatnya, yang sama Nabi disuruh ngulang sampai 3 kali itu. Nah, ketika itu Nabi mengajarkan kepada orang tersebut, idza qumta ilas sholati fastaqbilil qiblah tsumma kabbir. Ya, apabila kau mau melaksanakan sholat, maka hadapkan dirimu ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Nah, adapun kalimat takbir memang datang dalam beberapa pendapat, itu bisa Allahu akbar, bisa Allahu a'zam. Ya, cuman ini pendapat yang ganjil yang kedua ini. Ya, tapi kalau dibilang pendapat, ada pendapat seperti itu, Allahu a'zam. Jadi kalau nggak salah di sini ada penjelasannya di sini.
Man nggak perlu lah, jangan dipraktekin, ya kan? Jangan dipraktekin, nanti dikira antum mengada-ngada dalam sholat. Nah, iya. Apalagi jadi imam. Nah, apalagi jadi imam. Subhanallah. Subhanallah. Riuh. Akhirnya dijejek tekong buri. Bluk. Nggak, janganlah. Yang ini memang Allahu Akbar. Baik. Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda fayadha'ul wudu mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Baik, Nabi SAW juga mengatakan sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang di antara manusia hatta yatawadda, sampai dia berwudu dulu. Fayadha'ul wudu, kemudian dia meletakkan semua anggota-anggota wudu pada tempatnya. Artinya dia membasuh semua anggota-anggota wudu yang 4 itu. Apa anggota wudu yang 4 yang wajib dibasuh? Ada dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya benar ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Ini yang wajib, yaitu membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, adapun selain itu hukumnya sunnah. Ya, membasuh tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur, ya, kemudian istinsyak dan istinthar, menghirup air, kemudian mengeluarkan, itu juga sunnah. Yang lain sunnah. Andai kata tinggalkan oleh seseorang, maka wudhunya tetap sah. Namun Nabi memerintahkan fa'asbighil wudhu, hendaklah kalian memperbagus wudhu kalian, ya, memperindah wudhu kalian, yaitu dengan detail. Ya, bagian-bagian yang khawatir tidak kena air itu dicek lagi. Makanya Nabi pernah melihat sebagian sahabat tumitnya itu nggak kena air wudhu, sehingga Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit itu. Tumit-tumit itu kelak akan masuk ke dalam neraka, akan disentuh oleh api neraka, karena tumitnya tidak kena air. Ya. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan wudhu tersebut. Baik. Kemudian tsumma yaqulu Allahu Akbar. Nah, ini kata Nabi. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Baik, wa kana yaqul, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan miftahus shalah at-tuhur. Sesungguhnya kuncinya salat itu adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya salat itu ketika takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalan salat itu salam. Nah, ini yang tadi kita sambung tentang ihram tadi. Kalau dalam umroh atau haji, seorang baru dikatakan muhrim, berlaku larangan-larangan umrah dan haji ketika dia sampai di mikot, kemudian mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Dia nggak boleh melakukan apa-apa yang dilarang itu. Sampai kapan dia boleh melakukannya? Tahallul. Ya, sampai dia tahu. Namanya saja tahallul, diambil dari kata-kata halal. Ya, diambil dari kata halal, tahallul. Jadi tahallul itu artinya bukan gundul ya, awas. Iya, ada orang itu datang ke tukang cukur rambut, Pak, potong apa? Tahallul. Maksudnya apa? Gundul, bukan. Jadi jangan nanti datang ke barbershop, tukang cukur rambut, mau pengen gundul, bilangnya apa? Nah, ya mungkin orangnya mudeng, tahu tahallul maksudnya gundul, cuman jangan diartikan tahallul itu gundul. Enggak. Arti sebenarnya apa?
apa? Arti sebenarnya Tahallul, penghalalan. Jadi dihalalkan lagi apa-apa yang sebelumnya diharamkan. Jadi sejak tahallul, terhitung orang itu sejak tahallul, maka boleh dia untuk pakai parfum lagi. Ini kalau umroh ya. Boleh dia untuk menggauli istrinya lagi. Boleh dia untuk memotong kukunya. Ya, boleh dia untuk mengenakan pakaian-pakaian yang membentuk lengan, membentuk lekukan tubuh. Sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya cuma boleh pakai apa? Bagi laki-laki 2 lembar kain saja sebelumnya. Tapi setelah tahallul, boleh dia pakai kaos kutang, pakai kaos singlet, atau pakai kaos seperti ini boleh. Ini namanya tahallul. Nah, sholat itu ihramnya ketika apa? Takbir. Namanya saja takbiratul ihram, yaitu takbir pengharaman. Terhitung sejak takbir Allahu Akbar, maka gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh pelirak-pelirik, gak oleh cekel HP, gak boleh melakukan aktivitas-aktivitas apapun di luar sholat. Kapan tahallulnya sholat? Salam. Itu tahallulnya sholat adalah salam. Jadi ketika sholat, salam, maka halal lagi itu yang sebelumnya gak boleh itu. Mau makan, mau minum, ya, mau buka WA, apa terserah, boleh lagi. Paham jamaah? Ya, maka salah kalau tadi mengatakan labbaik Allahumma umroh itu adalah ucapan niat. Bukan. Itu kedudukannya sama. Kalau dalam sholat seperti apa kedudukannya? Allahu Akbar, seperti takbiratul ihram. Jadi niatnya dalam hati juga sebelum itu. Sebelum mana? Iya, sebelum takbir itu. Sebelum labbaik ini. Oh, umroh. Iya. Niatnya ya. Sudah ada niatnya itu. Dia umroh, apakah dia kalau haji ya, apakah dia haji ifrad ya, atau haji qiran atau haji tamattu, itu juga sudah tertanam dalam dirinya. Ya. Tapi ketika takbir, ketika talbiyah, itu ada perbedaan. Ya, antara haji ifrad atau haji qiran atau haji tamattu itu ada perbedaan. Baik. Kita lanjutkan, wa kana idza marida rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighun nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, Nabi itu tatkala sakit, maka Abu Bakar As-Siddiq mengeraskan suaranya untuk menyampaikan takbiratul ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makmum yang lain. Jadi ketika Nabi sakit, Nabi suaranya lirih, Allahu Akbar. Maka Abu Bakar yang mengeraskan suaranya, Allahu Akbar, supaya jamaah yang lain mendengarkan. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana, ini sudah. Wa kana yarfa' sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Ini kelewatan tadi. Dan Nabi SAW itu terkadang mengeraskan suaranya, suara takbirnya, supaya orang yang ada di belakangnya itu mendengarkan. Ini ketika Nabi sehat, jadi dikeraskan suara takbirnya. Tapi ketika Nabi sakit, maka Abu Bakar yang mengeraskannya. Wa kana yaqul idza qala al-imam Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Dan kata Nabi SAW, apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, maka kalian juga mengucapkan Allahu Akbar. Jadi diucapkan jamaah. Jangan ketika kita bermakmum, imamnya mengatakan Allahu Akbar, kita langsung apa? Langsung takbir, tanpa kita mengucapkan Allahu Akbar. Enggak. Kita juga mengucapkan Allahu Akbar ketika takbir, meskipun nggak usah banter-banter. Ya, kita ucapkan dengan biasa saja Allahu Akbar gitu. Dan nggak boleh di dalam hati. Nggak boleh. Harus diucapkan karena Nabi mengatakan faqulu, ucapkan. Namanya qaul itu dengan suara. Ya, dengan ucapan. Kalau ucapan hati nggak boleh. Hah? Saya itu dalam hati. Ucapan dalam hati, enggak diucapkan Allahu Akbar.
Kemudian masih berkaitan dengan takbir, pembahasan berikutnya, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu. Ada 3 cara. Nabi SAW itu ketika mengucapkan, ketika mengangkat tangan, kedua tangannya, Nabi SAW terkadang takbir dulu, Allahu Akbar, baru tangan. Atau yang kedua, tangan dulu, baru takbir, Allahu Akbar. Terkadang bersamaan, Allahu Akbar. Nah, ini 3 cara ini ada tuntunannya. Ya, 3 cara ini ada tuntunannya. Kemudian kata beliau, kemudian kata beliau, wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi' la yufarriju bainahuma wa la yudammuha. Nabi SAW ketika bertakbir itu tidak merapatkan, kata beliau, memanjangkan jari-jarinya, yaitu menegakkan jari-jarinya, tidak beliau rapatkan dan tidak pula beliau renggangkan. Ya biasa saja, Allahu Akbar, tidak perlu dirapatkan dan tidak perlu dilebarkan, enggak. Ya biasa saja, Allahu Akbar. Paham ya, Pak? Ya. Kemudian wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Ya. Ketika Nabi takbir itu terkadang sejajar dengan bahu beliau, sejajar dengan pundak beliau. Apa bedanya pundak sama bahu? Podo ya? Sama. Sejajar dengan pundak beliau. Terkadang juga sejajar dengan daun telinga beliau. Ini ada 2 cara. Nggak sama itu gitu ya? Hah? Nggak lebay. Gitu. Iya. Nah, ya sejajar dengan, sejajar tuh dengan daun telinga tuh sejajar yang bagian bawah apa aja? ya mutlak sih kalau disebutkan di sini dengan telinga. Ya, nggak perlu terus. Ya kita bisa ngira-ngira. Yang penting masih area daun telinga lah. Satu itu ya. Iya. Ya, ring. Ring, masih range-nya daun telinga itu. Nggak perlu sampai ngelirik-ngelirik. Ini nggak perlu. Ya takalluf itu namanya. Halakal mutanatti'un. Iya ada. Ini lebihnya Ustaz ya? Enggak. Iya, karena yang dihitung adalah ujung jarinya. Cuma ya? Yang dihitung adalah ujung jarinya. Ya. Wallahu a'lam, ada juga sebagian ulama yang berpendapat pokoknya antara bahu dengan telinga. Ya, antara bahu dengan telinga. Kemudian ketika takbir itu tidak perlu tangan itu harus secara apa namanya? Iya, bukan secara ini telapaknya itu harus ngadep kiblat. Ya ada syarat seperti itu. Yang penting mengangkat tangan secara wajar. Allahu Akbar. Ya ini nggak ngadep kiblat semuanya. Ya, kan ngadep sana ya. Jadi nggak perlu gini. Nggak ada dalilnya telapak ketika takbir harus ngadep kiblat. Kemudian juga direnggangkan. Ini tadi beliau dikatakan mamdudatal asabi. Jadi tangannya direnggangkan. Ya, secukupnya, nggak perlu gini atau gini, enggak. Ya, secukupnya, sejajar dengan bahu. Ada yang kiri loh. Kirim aja. Ini baru saat melirik gimana? Tetangga saya sholat itu loh. Kok ngurus sih? Ada juga yang belum sampai atas. Iya. Ada dan banyak kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Belum sampai atas. Dia terus gitu. Ya, Masih saya mending sebut gitu, Ustaz. Allahu Akbar. Ada yang kiri, kiri tuh kan. Langsung kiri. Tapi ini tidak membatalkan sholat ya. Seorang yang takbiratul ihram tidak mengangkat tangannya, itu tidak membatalkan sholat. Yang penting dia buka dengan Allahu Akbar. Itu penekanan yang menjadi
rukun dalam sholatnya adalah takbirnya, Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu bukan termasuk rukun. Sehingga ketika orang Allahu Akbar sah sholatnya, ya, hanya saja tidak sempurna. Mengucapkan Allahu Akbar itu barometernya sebanter apa? Apanya? Sebanter apa? Ya cukup didengar kita saja. Kalau Ya cukup. nggak sampai kedengaran gitu, tapi mulutnya komat kamit apa? Enggak, tetap ada suara yang keluar meskipun berdesis. Allahu Akbar. Ya, meskipun ada suara yang Jadi kalau komat kamit itu berdesis. nggak boleh. Enggak, karena Nabi mengatakan qulu, Boleh. mengucapkan. Ya, namanya ucapan itu secara asal dengan suara. Harus ada suara sedikit ya. Iya, Allahu Akbar. Meskipun hanya cukup didengar sama kita saja. Ya. Kemudian juga kesalahan sebagian orang ketika bergabung dengan jamaah, dengan sholat berjamaah. Bergabungnya itu dalam kondisi imamnya ketika ruku atau ketika sujud. Takbiratul ihram itu harus dalam posisi berdiri jamaah. Nggak boleh takbiratul ihram dalam posisi yang lain, nggak boleh. Harus berdiri. Nggak sah kalau takbiratul ihram tidak berdiri. Gimana tidak berdiri? Jadi ketika sholat berjamaah, imamnya sudah ruku. Nah, ini dia baru gabung ini. Imamnya ruku. Biasanya pelayonan kan? Itu Oleh sak rakaat pelayonan. Ketika itu dia langsung Allahu Akbar. Sah? Nggak sah. Dia harus ke atas dulu. Gabung Allahu Akbar, baru kemudian Allahu Akbar. Paham ya, Mas? Ya, nggak boleh langsung ujuk-ujuk ruku Allahu Akbar, nggak boleh. Karena takbiratul ihram harus dikerjakan ketika kondisi berdiri. Ya, contoh sahabat sambil ruku sambil jalan. Itu takbir dulu. Sudah dalam posisi sholat. Bukan ada sahabat Yang ketinggalan mengajar satu rakaat terus. Nah, Iya. itu dia berjalan. Dia masih di belakang, belum masuk ke shop, itu sudah ruku sambil jalan gitu. Pernah ada? Oh, belum enggak ini. Oh, belum. Belum mana iya. Itu Belum mana pelajari kalau itu, wallahu a'lam. Yang pernah anak baca, dia takbir dulu. Terus takbir dulu ya. Takbir dulu, terus kemudian jalan Sambil ruku. sambil ruku. Mestinya dia tuh kalau masuk ke shop, nggak nututi kan loh Ustaz ceritanya. Oh. Tapi rukunya di sini. Jalan. Mensiasati. Kayak oleh ruku ngono maksudnya. Kan disuruh Nabi jangan diulangi ya. dia. Iya. Belum mana pelajari haditsnya, wallahu a'lam. Nah, Tapi jamaah, ini sampai raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang sedekap. Ya, wad'ul yumna 'alal yusra. Meletakkan tangan kanan ya di atas tangan kiri. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Ini Ana pengen nampilin video sifat sholat ya. Tapi enaknya bahas selesai dulu atau ditampilin dulu? Mampirnya terus. Hanya sudah dong selesai kan. Tapi insya Allah lah di sela-sela nanti insya Allah kita tampilkan sifat sholat Nabi. Kalau nggak salah sama Syekh, yang pakai layar tuh. iya kalau nggak salah sama Syekh Uthman Al-Khamis. Nah, Syekh Uthman Al-Khamis salah seorang muridnya Syekh Utsaimin, ulama Kuwait. Baik, cukup? Ada yang mau tanya? Mengenai salat jamaah tadi itu Belum sebenarnya sholat jamaah. Ya Pak ya. itu jamaah takhir dulu Ustaz. Misalkan antara maghrib isya kita ngikut di masjid imamnya isya, itu kaifinya gimana? Ya kita bersama imam melaksanakan sholat isya. Secara rukun kita maghrib dulu atau? Enggak, boleh ketika sudah ditegakkan sholat berjamaah kita melaksanakan sholat isya bersama imam, kemudian selesai itu baru kemudian melaksanakan sholat maghrib. Kalau zuhur sama asar juga Sama, hukumnya sama, maghrib. Urutannya tetap maghrib dulu Ustaz. Enggak, kalau ikut gabung bersama imam yang ketika itu. Makanya anak tadi juga mau tanya tadi yang jamaah takhir tadi. Itu tetap niatnya zuhur dulu. Walaupun sholatnya kita di Bisa, kalau misalnya kita melaksanakan sholat sesuai urutan, ya harusnya kita nggak perlu ikut jamaah bersama imam di situ.
tambah gak dapat Iya. gak dapat berjamaah. Enggak, maksudnya Pasti kita, ketinggalan. nah iya, kalau sesuai urutan. Tapi kalau kita ingin melaksanakan sholat isya terlebih dahulu bersama imam, maka nggak apa-apa kita melaksanakan sholat isya itu, baru kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Saya pernah dengar itu beberapa Ustaz, tetap urutannya maghrib dulu. Jadi kalau misalnya Ya, kalau kita sholat sendiri. Iya, enggak. Nah, Kita justru ngambilnya kalau mau di rokat kedua supaya nanti salamnya bareng. Masalahnya maghrib itu rokaatnya beda di atapiyah. Iya. Enggak cuma ya makanya ada yang pernah dengar tuh masuknya pada saat di rokat kedua. Jadi nanti ngikut rokat kedua ketika dapat pas dia dapat maghrib, dapat 3 rakaat sama-sama salam gitu. Tahiyatnya beda, Bang. Iya, tahiyatnya beda memang tapi rokatnya sama. Tapi insya Allah benar yang dikatakan Ustaz Umar Barat. Jumhur ulama insya Allah. Wallahu a'lam. Dan cuma pernah dengar begitu dan memahami begitu selama ini. wallahu a'lam. Bahkan barusan ini dengar lagi dari Khalid Basalam. Kaifannya tetap sesuai dengan urutan sholat. Misalnya kita sholatnya di asar, di waktu asar, kita tetap maghrib Duhur dulu. Nah, Enggak sih, Insya Allah kalau kalau yang dikatakan Bang Hasan itu duhur asar bisa. iya. Nah, kalau demikian. Cuman apa namanya? Kita kan memang niatnya tadi yang ditanyakan adalah sholat isyaknya. Iya. Kita memang meniatkan ikut sholat berjamaah itu adalah isyaknya. Jamaah ini sedang Sempurna, Ustaz. kenapa? Sampai sempurna. Iya, karena bersama imam. Karena sholatnya bersama imam, baru kemudian kita melaksanakan sholat maghribnya. Kalau maghrib ya harus sempurna. Nah, kalau mengenai ketika Rasul sakit tadi Ustaz, itu dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin saat sholat Idul Fitri, sehingga ada takbir tambahan ketika imam mengucapkan Ya sama kayak di Haramain. boleh sudah. Ya tidak masalah, boleh. Tidak ada masalah, boleh. Terus yang Cuman kan bukan harus kan. Oh. Mm. Terus yang kedua Ustaz, ketika sholat sir itu tidak boleh baca dalam hati, Apanya? mulai dari takbir. takbir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya tetap harus ada yang dikeluarkan meskipun lirih. Hanya terdengar sama diri Kalau kita. itu nggak boleh ya, nggak masuk. Iqamat kamit tetap harus ada yang keluar ini, ada suara yang keluar sedikit meskipun hanya kita yang mendengarnya. Ya memang khilaf ya di antara para ulama, cuman yang sepakat para ulama tidak boleh itu membaca dalam hati. Menang terus sampai salam. Sudah baca. Itu sepakat nggak ada itu. Adapun kalau qomat kamit tanpa mengeluarkan suara atau qomat kamit dengan mengeluarkan suara, ini wallahu a'lam, ana lebih prefer, lebih afdol yang tetap mengeluarkan suara meskipun lirih. Ya. Bukan yang tadi ada kebiasaan melafatkan itu ada dua, melafatkan dengan mulut, melafalkan dengan hati. Nggak masuk ke situ. Ya melafalkan dengan hati itu tadi, baca dalam hati itu tadi. Ya baca dalam hati. Ya menang banget. Tapi dalam hatinya Tapi diem. Iya. Nggak masuk itu. Nggak. Ya? Terus ini Ustaz, tahalulnya salam Ustaz. Bagaimana menjawab yang pas kepada mereka yang masih dalam tanda kutip habis sholat salaman Ustaz. Bar sholat salaman gak oleh, lo nyekel HP gak oleh, garuk-garuk rambut juga apa-apa, masa salaman gak oleh. Jawabannya untuk mereka ini gimana? Ya, maka kita katakan antum salaman itu ala wajhi ta'abbud, dalam rangka beribadah. Iya, itu niatan mereka. Kenapa? Karena mereka sebelumnya sudah salaman. Kenapa kok ketika selesai sholat mereka khususkan salaman lagi? Itu pasti mereka memunculkan hurufat-hurufat atau memunculkan filosofi-filosofi, iya, supaya kita ini saling erat persaudaraannya. Loh, tadi sudah ketemu salaman. Ya, tadi sudah ketemu ketika di luar masjid sudah ketemu salaman. Ini salaman apa lagi? Beda. Ini pasti ada sisi ta'abbud di situ, ada sisi ibadah di situ. Nah, adapun buka HP, garuk-garuk, apa ada sisi ibadah di situ? Gak diniatkan ibadah, itu perkara yang mubah. Itu perkara yang mubah.
Makanya ketika ada orang-orang seperti itu mau salaman, kenapa kok salaman setelah sholat nggak boleh? Maka kita balik, kenapa kok nggak nunggu setelah sholat? Iya, kenapa nggak nunggu setelah sholat? Kalau memang salaman itu sama saja, setelah salam atau selesai dari zikir kita salaman itu hukumnya sama saja, kenapa nggak setelah zikir? Kenapa nggak nunggu setelah zikir, bukan setelah sholat? Kenapa nggak nunggu setelah zikir? Saya mau menyelesaikan zikir saya dulu, misalnya. Ya, kalau memang salaman tadi menurut engkau itu adalah hanya sebatas perkara yang mubah. Ya, maka kalau perkara yang mubah, kenapa kau batasi waktunya harus selesai apa? Selesai sholat. Adapun buka HP selesai salam, itu anak tidak mengkhususkan buka HP adalah harus selesai salam, enggak. Enggak, garuk-garuk juga. Anak tiap selesai sholat juga gatel dasku kok. Ya itu, makanya mereka ini tidak bisa membedakan mana ta'abbud, perkara ibadah, di situ nggak boleh mengkhususkan sesuatu, dan mana yang sifatnya itu mubah. Ya. Kita gimana? Kalau dari salaman gitu. Ya kita tetap menolak. Iya, kita tetap menolak dengan mengulurkan jari jemari. Ya, dengan mengulurkan jari jemari sebagai isyarat kalau kita sedang zikir. Iya, dengan isyarat sedang zikir. Ya. Cuman kalau sebagian orang dikhawatirkan memang ada ketidak apa ya? Iya, ada mafsadat yang luar biasa besarnya. Ya, maka gak ada masalah karena memang kondisinya itu ikroh, terpaksa. Salamannya 2 kali juga. Habis sholat sama habis zikir. Habis zikir berdiri. Oh iya. Kayak salaman hari raya gitu, Ustaz. Kalau kita enggak muter ya. Itu subhanallah, Ustaz. Dituduh wahabi gitu. Loh, kalau cuma tuduhan-tuduhan seperti itu nggak ada masalah. Cuman terkadang ya bisa sampai pada perkara-perkara yang lebih dari itu, masalah-masalah yang lebih dari hanya sekedar tuduhan-tuduhan wahabi. Oh cuma tuduhan wahabi biasa. Cuman kalau sampai terjadi masalah sudah fisik lah atau mungkin dilecehkan atau apa, nah ini sudah nggak sehat. Tapi jamaah saya kira ini yang bisa kita ada lagi. Terakhir. Nah. Yang ini kan apa sholat sambil baca mushaf meskipun di sholatnya itu bagaimana untuk ya kalau lihat pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, di situ beliau menegaskan bahwa boleh seorang membaca mushaf ketika sholat sunnah. Dia dibolehkan karena dianjurkan ketika sholat sunnah itu dia membaca bacaan yang panjang karena dia tok yang sholat. Iya, dia tok yang sholat, dia tidak punya beban makmum. Beda kalau dia jadi imam misalnya, dia mengimami sholat, ada makmum yang tua, ada makmum yang sakit, ada yang punya urusan dan yang lainnya. Dia dituntut ngelihat kondisinya makmum. Tapi kalau sholat sendirian, ya sholat sunnah, maka dia boleh untuk memegang mushaf karena mengejar bacaan yang panjang itu tadi. Ya, adapun kalau ditanya mana yang lebih afdal dari hafalan. Tapi kalau hafalannya itu masih hafalan-hafalan ayam, apa hafalan ayam, si anget-anget ayam ngono lho. Ya, hafalannya itu masih anget-anget gitu. Baru dihafalkan berapa hari yang lalu. Beda kayak kita ngafalkan Al-Fatihah itu lah wis luar biasa wisan. Maka kalau kita nggak yakin dengan hafalan itu, maka buka mushaf. Ya, nggak ada masalah. Kalau ada mushaf gede di depan. Ya, kalau sholat wajib enggak. Ya, kalau sholat wajib tidak perlu untuk membaca mushaf. Karena Nabi mengatakan, faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan Al-Qur'an. Ya, yang mudah apa yang kita baca? Kulhu. Ya, iya kan? Yang bagi kita gitu kan. Yang mudah bagi kita inna atau ini sudah baca itu yang mudah. Enggak usah takalluf. Tapi jadi imam. Yang mudah kok katanya. Iya, itu harus ngaca dulu juga lah. Kalau memang satu lagi Ustaz.
Kalau imam membaca ayat-ayat yang diulang-ulang, Ustaz, di saat membaca ayat-ayat yang situ misalnya menyangkut ya sesuatu yang ada apa namanya ancaman berat, biasa ada imam-imam kan kayak Imam Hanif Rifai kan kadang-kadang gitu. Itu gimana? Oh, mengulang-ulang. Iya. Mengulang ayat misalnya. Ya Allah alam, sisi pendalilan mereka itu adalah untuk supaya ayatnya itu mengena dalam dirinya. Ya, tujuannya gitu. Karena itu biasanya perlihat ayat yang memang Iya, supaya ayatnya itu benar-benar menghantam dia. Karena memang ayat-ayat itu menjadi hantaman bagi sebagian orang ketika dibacakan tentang neraka. Kalau hatinya keras, itu ditutup lagi. Masih belum pecah hatinya, ditutup lagi saking kerasnya hati itu. Nggak bergem. Boleh dari sisi dalilnya ada contoh dari Kalau anak tahu, kalau yang sepanjang anak ketahui, yaitu tentang Nabi SAW memerintahkan untuk kita berusaha menangis ketika baca Quran. Fa illam tastati' fatabakau. Kalau kau nggak mampu untuk menangis, maka ya sampai berpura-puralah untuk menangis. Berpura-pura dalam artian bujui orang untuk nangis, tidak, tapi berupaya untuk menangiskan diri. Ya, supaya ayat-ayat itu masuk. Tadabbur itu salah satu bentuk tadabbur. Ya, salah satu bentuk tadabbur supaya Al-Qur'an itu kena sama kita. Supaya ada manfaat. Tapi ini bagi yang paham. Iya, bagi yang paham. Tapi kalau nggak paham, masih ayatnya berbicara tentang siksa, berbicara tentang surga, nggak urusan dia. Nangisnya itu karena ikut imam, ngelihat imamnya nangis gitu, melok nangis dia. Padahal nggak ngerti apa yang ditangisi. Atau mungkin dia bisa saja menangis karena hal lain, bukan karena ayatnya tersentuh. Atau menangis karena dia mungkin banyak utang, belum lunas, ya kan? Teringat dengan utang-utangnya gitu kan, bisa saja dia menangis. Cuman momennya ikut imamnya ketika nangis gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Qul qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.